kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik, berjumpa lagi bersama Kak Berta di Bio Online minggu ini. Nah, Kak Berta akan ditemani oleh Suster Netris, juga teman-teman dari PLTCC yang akan mengisi di pujian. Nah, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Oke, mari kita siapkan diri kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena Engkau mau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dan bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat mengikuti adik-adik. Semangat! Bacaan Injil hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk umat Katolik, di mana kita merayakan hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari suci umat Kristen yang memperingati datangnya Roh Kudus 40 hari setelah Paskah. Adik-adik tadi sudah mendengarkan bacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 tentang
Roh Kudus membimbing dan hadir dalam hidup para murid. Adik-adik, sebelumnya saya bertanya, kalian pernah nggak mengalami perasaan atau pengalaman menunggu? Apa sih perasaan ketika kalian mengalami pengalaman menunggu itu? Apakah kalian merasa senang? Atau justru pengalaman menunggu itu membuat kalian bingung melakukan apa? Atau ketika kalian mengalami perasaan atau pengalaman menunggu itu, kalian merasa jenuh atau ada banyak perasaan yang ada dalam hati kalian? Adik-adik, jangan khawatir, karena pengalaman itu atau perasaan itu pernah dirasakan oleh para murid. Sebelum Yesus disalib, dipaku di kayu salib, Ia memberitahukan kepada para muridnya bahwa Roh Kudus akan datang menyelimuti mereka. Kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penebus yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." 40 hari setelah Yesus dibangkitkan, 10 hari sebelum naik ke surga, janji tersebut digenapi ketika Petrus dan kawan-kawannya berada di Yerusalem. Mereka berkumpul di suatu tempat, dan waktu itu mereka merasa takut, merasa bingung mau melakukan apa gitu. Tetapi mereka berdoa dan punya percaya keyakinan seperti apa yang dikatakan Yesus, bahwa ada yang menyertai mereka. Tiba-tiba ada dahsyatnya angin yang memuncak. Angin itu berupa lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu berupa Roh Kudus yang menyertai para murid Yesus. Ketika lidah-lidah api itu menyertai para murid Yesus, yang awalnya para murid merasa takut, merasa bimbang, merasa cemas, merasa mereka mau melakukan apa, atau apa yang mereka mau kata-katakan. Di saat ketakutan menyelimuti hati mereka, dan Roh Kudus menyelimuti hati dan pikiran mereka, mereka mulai berkata-kata tentang Yesus. Dan waktu itu semua orang merasa bingung, aneh dengan sikap para murid yang awalnya mereka tidak bisa berkata-kata, tapi mereka bisa berbahasa dalam bahasa asing setempat. Tapi ketika orang lain mendengar apa yang mereka katakan, mereka percaya bahwa Roh Kudus menyelimuti hati dan pikiran mereka. Roh Kudus yang membimbing para murid untuk berkata-kata, untuk menyampaikan berita tentang Bapa. Adik-adik yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari murid Yesus sendiri, menjadi pribadi yang mau menghadirkan diri untuk orang lain, membawa kabar gembira tentang Yesus kepada orang lain, baik itu di sekolah ketika berada bersama teman-teman kalian semua, dengan semua teman-teman kalian walaupun beragama beda-beda satu sekolah, maupun juga ketika kalian berada di rumah. Jadilah kabar pemberita yang damai, maupun dengan orang kenalan. Jadilah bagian dirimu seperti para murid Yesus yang bisa menjadi bagian bawa kasih untuk orang lain. Pesan singkat
dari Injil hari ini. Biarlah Roh Kudus, biarlah hidup doa Anda seperti para murid dalam ketakutan, tapi mereka tetap berdoa kepada Bapa, kepada Yesus. Dengan itu semua, mereka menjadi kuat, mereka menjadi berani untuk memberita kabar gembira tentang Yesus Kristus. Adik-adik, selamat Pentakosta. Tuhan menyertai kita semua. Wah, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah di akhir acara. Dan terima kasih Suster Netris yang sudah membawakan renungan tentang Pentakosta. Nah, adik-adik, mari kita satukan semua ini di dalam doa. Mari kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kembali kami naikkan segala syukur kami, terima kasih kami Tuhan, karena Engkau yang telah mengutus Roh Kudus-Mu kepada kami untuk membimbing kami, untuk menghibur kami, dan untuk menuntun kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh senantiasa membantu kami agar dapat mengikuti bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi di video online selanjutnya. Dadah. Kau pun gereja, kita sama-sama